Waktu berjalan dari hari demi hari dalam sekejap mata. Sudah 9 hari Tracy tinggal di Chiang Mai. Di kotak perak kecil hanya tersisa 1 botol terakhir obat penawar racun. Dalam beberapa hari terakhir Tracy tidak mendapat serangan sakit lagi. Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa menghiburnya saat ini. Setelah besok dia minum obat penawar racun yang terakhir, maka racun yang ada di tubuhnya akan sepenuhnya hilang. Di pagi hari, Bibi Juni sedang menjemur pakaian di halaman dan sekalian menyimpan baju pengantin yang disisain khusus untuk Tracy. Belakangan hari ini sering turun hujan, pakaian tidak kering. Terlebih lagi gaun pengantin yang sangat tebal dan berat. Bibi Juni telah mencucinya sepanjang hari, mencoba berbagai cara baru bisa membersihkan noda darah yang ada di gaunnya, dan telah digantung di sini selama 9 hari. Akhirnya hari ini bisa disimpan. Bibi Juni mencari gantungan besar, kemudian menggantung gaun besar pengantin itu di dinding, lalu menyetrikanya sedikit demi sedikit dengan setrika uap. Biar aku saja. Tracy mengambil setrika uap dan menyetrika gaun pengantin dengan hati-hati. Berdasarkan logika, gaun pengantin yang bernilai puluhan miliar tidak boleh dicuci atau disetrika seperti ini. Tetapi kondisi di kota kecil yang terbatas ini dan Bibi Juni takut jika mengirimkannya ke laundry malah akan merusak pakaiannya, jadi dia mencucinya sendiri. Tracy sedikit demi sedikit dan dengan hati-hati menyetrika gaun pengantin. Butuh lebih dari 1 jam baru selesai menyetrika gaun pengantinnya. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gaun pengantin itu. Di bawah tiupan angin, rok gaun pengantin itu bergoyang dengan pelan. Hampir sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, tetapi ia merasa seperti ada perbedaan. Berlian yang pecah pada gaun pengantin memancarkan kilau yang membingungkan di bawah sinar matahari, tetapi tanpa seorang peri, gaun pengantin itu seperti malaikat yang jatuh dari surga ke dunia dan menjadi kusam tak berdaya. Itulah pandangan Tracy saat ini. Dia menurunkan matanya dengan sedih melihat cincin pernikahan di tangannya dan suasana hatinya menjadi buruk. Nona, jangan berpikir sembarangan. Bibi Juni dengan hati-hati menghibur. Setidaknya racun di tubuhmu sudah hampir sembuh. Besok setelah minum obat penawar terakhir, racun dalam tubuhmu akan sepenuhnya hilang. Dan ini adalah hal yang sangat bagus. Iya, Tracy mengangkat sudut bibirnya. Aku bisa hidup terus. Tapi apa bedanya antara dia yang telah kehilangan segalanya, dia yang dikurung di sini dengan kematian? Selama kita masih hidup, pasti tetap akan ada harapan. Bibi Juni menyemangatinya. Tuan Daniel pasti akan datang menjemput kita. Tracy menatap kosong ke arah gaun pengantinnya. Suasana hatinya sangat rumit. Dia memiliki 2 suasana hati setiap harinya. Di pagi hari dia bangun dengan penuh harapan dan merasa bahwa Daniel tidak akan meninggalkannya sendirian. Di malam hari sebelum tidur, dia berkecil hati dan kehilangan harapan. Dia membenci Daniel yang telah bertindak kejam padanya. Sekarang dia sangat bingung. Dia tidak tahu apakah ia harus mempercayainya atau tidak. Aku masak dulu, Nona istirahatlah sebentar. Bibi Juni pergi ke dapur. Tracy melamun sambil melihat gaun pengantinnya. Tak lama kemudian dia mengambil dan mengenakan gaun pengantin itu. Dia melihat dirinya sendiri di cermin, tidak sama seperti di hari pernikahannya. Saat itu dia terlihat sangat cantik dan elegan, tetapi sekarang dia terlihat sangat lesu dan lelah. Hanya dalam waktu 10 hari dia kehilangan banyak berat badan dan gaun pengantinnya tampak longgar. Aduh, barusan masih ada matahari.
Sekarang kenapa hujan lagi? Bibi Juni dari dapur berlari keluar dan pergi untuk mengangkat pakaian di halaman. Tiba-tiba dia melihat di luar datang beberapa mobil hitam yang jelas itu merupakan iring-iringan dari mobil keluarga Wellens. Bibi Juni mengira itu adalah seseorang dari keluarga Wellens yang akan datang untuk menjemput mereka. Dia sangat gembira dan buru-buru memanggil Tracy. Nona, Nona, cepat keluar. Seorang dari keluarga Wellens datang. Tracy mendengar teriakan itu dan bergegas berlari keluar tanpa alas kaki. Nona, lihat, apa itu iring-iringan keluarga Wellens? Bibi Juni menunjuk ke arah mobil di luar. Aku lihat, sepertinya iya. Iya, itu mereka. Tracy berlari dengan gaun pengantinnya dan membuka pintu halaman, namun dia lihat adalah orang lain. Tracy, lama tidak jumpa. Linda Hilton keluar dari mobil dengan tatapan sinis di wajahnya. Kamu tidak menyangka kan? Kamu malah jatuh ke dalam tanganku. Tracy kaget dan menatap Linda dengan bingung, kemudian dia cepat bereaksi, berbalik dan dengan cepat menutup pintu halaman dan menguncinya. Nona, apa yang terjadi? Itu Linda, ayo cepat lari. Tracy menarik Bibi Juni untuk melarikan diri dari pintu belakang, tetapi Bibi Juni berlari ke arah kamar. Tunggu sebentar. Bibi Juni bergegas ke kamar memegang kotak perak kecil dengan erat di tangannya. Botol terakhir, tidak boleh sampai hilang. Ayo cepat. Tracy dengan panik menariknya pergi. Dari belakang terdengar suara buruk-buruk-buruk. Mereka sedang mendobrak pintu. Keduanya berlari keluar dari pintu belakang. Kebetulan bertemu Hengki. Dia hendak membawakan durian untuk mereka. Bibi Juni, durian ini enak. Ada orang yang ingin membunuh kami. Cepat lapor polisi. Tracy berteriak pada Hengki lalu menarik Bibi Juni dan berlari melewatinya. Hengki masih tercengang dan sebelum dia bisa bereaksi, beberapa orang berkulit hitam menabraknya dan membuatnya jatuh ke tanah. Begitu Hengki bangkit dari tanah, dia ditabrak oleh beberapa orang kulit hitam lagi. Durian di tangannya berguling ke samping dan diinjak-injak oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Hengki sangat marah, dia bangkit dan ingin membuat perhitungan dengan mereka. Tapi seorang pria berkulit hitam yang tinggi dan berbadan besar memelototinya dengan tajam dengan pistol di tangannya. Hengki ketakutan. Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Pria berkulit hitam itu memperingatkannya dengan kejam dan dengan cepat mengejar mereka. Tangkap dia. Terdengar suara seorang wanita dan Hengki menoleh untuk melihat. Dia hanya melihat seorang wanita tinggi dan cantik berlari dengan sepatu hak tinggi dengan diikuti oleh beberapa pengawal berkulit hitam. Tidak jauh terdengar suara teriakan Tracy. Hengki gemetaran. Dia ingin bergegas dan menghampirinya, tetapi ketika belasan orang membentuk tembok tinggi dan mengepung Tracy dan Bibi Juni, dia takut dan melarikan diri. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Bibi Juni didorong ke tanah, tapi dia masih melindungi Tracy. Melakukan apa? Linda tertawa dan mengejeknya. Tentu saja untuk balas dendam. Aku tidak pernah menyakitimu. Apa yang kamu maksud dengan balas dendam? Tracy bertanya dengan marah. Kamu tidak menyakitiku? Linda seperti telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jelas-jelas aku adalah tunangan Daniel Wellens. Tapi dia selalu melindungimu, menyelinap ke kamarmu untuk tidur denganmu di depanku. Aku bisa melihatnya, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu tahu bagaimana rasa sakitnya?
sama seperti ditusuk pisau? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku punya uang dan cantik. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kenapa dia tidak menginginkanku, tapi malah menginginkanmu? Pernikahanku dengannya telah diumumkan di publik, tapi dalam sekejap dibatalkan. Aku menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Aku mengancamnya dengan memotong nadiku dan hendak bunuh diri di depannya, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihannya, bahkan dia tidak melihatku sedikit pun. Berbicara sampai di sini, suara Linda menjadi serak dan ekspresinya menjadi sedih. Tetapi dengan cepat dia mencibir lagi, kemudian dia jongkok dan menampar wajah Tracy dengan pisau tajam. Bukankah ini semua karena dirimu, ha? Ini permasalahan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Tracy mengerutkan kening dengan hati-hati menghindari pisau itu karena takut pisau itu akan menggores wajahnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Linda menggenggam pipi Tracy dengan keras, mengangkat kepalanya dan memberi isyarat dengan pisau di wajahnya. Apa kamu yakin? Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan nonaku. Bibi Juni hendak bergerak menyelamatkannya, tetapi dia ditendang ke tanah oleh pengawal berkulit hitam. Bibi Juni menjerit dan darah keluar dari sudut mulutnya. Bibi Juni, Tracy berteriak sekuat tenaga. Orang yang kamu cari adalah aku. Jangan sentuh dia. Oke, kalau begitu aku akan menyentuhmu. Linda melihat gaun pengantin yang dikenakan Tracy. Wah, kamu masih mengenakan gaun pengantin? Kenapa? Masih mengenang pernikahanmu dengan Daniel? Sayang sekali ya, dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Kamu tidak tahu kan? Linda mengangkat dagu Tracy dengan pisau dengan senyum cibir. Keluarga Wellens sudah mencari seseorang untuk menggantikanmu. Foto pernikahan kalian, semua di wajahmu dipotong dan diganti dengan wajah yang lain. Apa yang kamu bilang? Tracy terkejut dan membelalakan matanya. Kejadian ini sepertinya pernah muncul dalam mimpinya. Sekarang di mana-mana ada berita pernikahan Daniel. Juga ada video pernikahan kalian, namun semua wajahmu digantikan oleh orang lain. Linda mengeluarkan ponselnya dan membuka berita, memperlihatkannya pada Tracy. Ini, lihatlah baik-baik. Tracy mengambil ponselnya, melihatnya dengan cermat, dia pun tercengang. Daniel Wellens, presiden grup Skywil, menikah dengan sederhana. Istrinya adalah putri sulung dari direktur grup Top Sky. Kamu? Tracy mengangkat kepalanya, terbengong melihat Linda. Tentu saja bukan aku. Linda tersenyum kecut. Jika itu aku, apa aku masih bisa muncul di sini? Orang itu bernama Victoria Hilton. Dia adalah kakak tiriku, satu ayah beda ibu. Keluarga Wellens mencari wanita seperti ini untuk menggantikanmu. Sungguh keputusan yang tepat. Dia adalah orang bisu yang pasrah dan penurut. Jantung Tracy bergetar. Dia buru-buru menyalakan video berita itu. Ini jelas-jelas acara pernikahan dirinya dengan Daniel. Hanya saja setiap mempelai wanita muncul, wajahnya berubah menjadi orang lain. Bahkan saat anaknya menyerahkan cincin, berteriak memanggil, Mami, cincin. Wajah di kameranya adalah wanita lain. Dia tertawa dengan begitu bahagia, begitu lembut, begitu penuh kasih sayang. Seolah-olah dialah tokoh utama yang sebenarnya.
Mimpi buruknya menjadi nyata, seperti disambar petir. Tracy terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat ponselnya dengan tidak percaya, tangannya yang gemetar, lanjut menggeser layarnya, melihat berita lain. Kisah cinta romantis yang tersembunyi selama 4 tahun. Subjudulnya adalah 4 tahun lalu, dia melahirkan 3 anak kembar untuknya dan membawa anak-anak pergi ke kampung halamannya. 4 tahun kemudian mereka bertemu kembali, berkenalan, dan jatuh cinta dengan identitas yang lain. Tracy menekan berita ini. Di dalamnya ada foto keluarga, termasuk Roxy dan rumah mereka di Jalan Bahagia. Bahkan masih ada fotonya saat bekerja di grup Skywheel. Semua jejak kehidupan mereka bersama terekam dengan sangat jelas. Hanya saja wajahnya diganti oleh wanita lain, namanya pun diganti menjadi Victoria Hilton. Tangan Tracy tidak berhenti bergetar, ponselnya terlepas dari tangannya dan terjatuh ke tanah. Gambar di layar itu masih tidak berhenti menampilkan foto keluarga dirinya, Daniel dan ketiga anaknya di tepi pantai. Namun lagi-lagi wajah telah diganti menjadi wanita lain. Mimpi buruk yang sangat menakutkan, kejam dan menyeramkan ini ternyata menjadi kenyataan. Kepala Tracy seperti disambar petir, kenangan indahnya semuanya runtuh. Dia yang diantar ke sini oleh keluarga Wellens, dalam hatinya juga ada rasa benci, cemas dan takut. Namun sebenarnya di lubuk hatinya yang terdalam, dia masih menaruh sebuah harapan. Dia tetap percaya pada Daniel, yakin bahwa Daniel akan datang menjemputnya. Namun saat ini, harapan ini benar-benar sirna. Semua kenangan indah dan kebahagiaan di masa lalunya semuanya berubah menjadi sia-sia. Di saat ini kulitnya seolah terkelupas, darahnya basah terkena hujan, serasa dicambuk oleh kenyataan yang kejam. Air mata mengalir dari matanya yang kosong, membawa keputusasaan yang terakhir. Di saat ini pisau ada di lehernya pun dia tidak takut lagi. Hatinya sudah mati. Melihatmu begitu sedih, aku sungguh sangat gembira. Hahaha. Linda tertawa terbahak-bahak menghadap ke langit. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga tidak mendapatkannya. Ini adalah balasan terbaik untukmu. Dia mencubit dagu Tracy, memandangnya dengan lucu. Sekarang, bahkan minat untuk membunuh pun sudah tidak ada. Harus membiarkanmu hidup. Lebih baik hidup daripada mati. Linda berdiri, mundur perlahan-lahan, wajahnya menunjukkan senyum mencibir. Dia adalah milik kalian. Nikmatilah baik-baik. Terima kasih, bos. Beberapa orang hitam itu melepaskan ikat pinggangnya sambil mendekati Tracy dengan cabul. Jangan! Tracy menggelengkan kepalanya karena panik ingin kabur, tapi baru saja bangun. Gaun pengantinnya sudah diinjak orang, ia ditekan ke lantai. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tracy berusaha sekuat tenaga. Kedua orang hitam itu dengan kasar menyobek gaun pengantinnya. Berlian yang berharga jatuh ke tanah sehelai demi sehelai. Kerah gaun putih itu dicabik-cabik terbang bersama angin. Jangan sentuh nonaku! Bibi Juni datang menyelamatkan Tracy, tapi malah diinjak. Ada sambaran petir, kilat dan guntur ditambah angin dan hujan. Beberapa orang hitam itu menghentikan aksinya seperti ada sebuah perasaan tidak enak. Kenapa bengong? Lanjutkan! Linda memerintah dengan marah. Beberapa orang hitam itu mendengarnya, terpaksa melanjutkan kekerasannya pada Tracy. Jangan! Jangan! Tracy berjuang sekeras mungkin, tetapi tetap tidak mampu melepaskan diri dari bajingan-bajingan ini. Salah seorang pria merobek gaunnya dan hendak menyerangnya. Di saat ini dari jarak yang tidak jauh terdengar bunyi sirene.
Hengki dengan panik berteriak dari kejauhan, "Polisi datang! Polisi datang!" Beberapa orang hitam itu buru-buru pergi. "Anggap saja kamu sudah pergi jauh." Linda menginjak kepala Tracy, tersenyum mencibir. "Namun, saat ini apa bedanya kamu dengan orang mati? Daniel mengkhianatimu. Anak-anak memanggil wanita lain dengan sebutan mami. Meskipun tidak mati, kamu sudah tidak berguna. Lebih baik aku bantu saja." Setelah bicara, Linda memberikan isyarat. Seorang pengawal berkulit hitam membawa pergi kotak perak di pelukan Bibi Juni dan menyerahkannya pada Linda. "Kalian mau apa? Kembalikan kotak itu padaku." Bibi Juni ingin mengambil kotak itu, malah ditendang sekali lagi. Terdengar suara yang keras, "Dor!" Kepala Bibi Juni jatuh begitu saja ke lantai, darahnya terus mengalir. "Bibi Juni! Bibi Juni!" Tracy menangis dengan cemas. Dia mengulurkan tangannya kepada Bibi Juni. "Apa ini obat penawar yang terakhir?" Linda membuka kotak peraknya, mengeluarkan satu-satunya botol obat penawar itu, memainkannya di telapak tangannya, tertawa terbahak-bahak. "Kabarnya ini adalah air mata merah, beracun yang diteliti di malam hari. Jika ada satu botol yang tidak diminum, maka obat-obat yang sebelumnya akan sia-sia." "Jangan!" Bibi Juni ke arahnya, memeluk kaki Linda, menangis dan memohon. "Aku mohon, kembalikan obat penawar itu padaku. Aku mohon." Linda tertawa menghadap ke langit. Tiba-tiba dia melepas genggamannya. Terdengar sebuah suara pecahan. Botol obat penawarnya jatuh ke tanah dan pecah. Cairan transparan di botol itu mengalir di tanah dan akan segera menyatu dengan air hujan. "Jangan! Jangan!" Bibi Juni ingin mengambil obat penawarnya, tetapi usahanya sia-sia. Tracy menundukkan kepalanya putus asa. "Kamu sungguh tulus ya." Linda mengambil pistol di tangannya, mengarahkan ke Bibi Juni. "Kalau begitu, aku penuhi keinginanmu." "Jangan!" Tracy menggeleng panik. "Linda, jika mau bunuh, bunuh saja aku. Jangan sentuh dia." "Dor!" Terdengar sebuah bunyi pistol memotong ucapan Tracy. Tracy terkejut, dia terpaku dan terbengong di sana. Di wajahnya, di matanya, semuanya darah Bibi Juni. "Tracy, aku memberimu kesempatan hidup. Ingat untuk berterima kasih padaku." Hahaha. Linda tertawa gembira, berbalik dan pergi. "Bibi Juni!" Tracy bangkit dari tanah, memeluk Bibi Juni dengan gemetar, menangis dan berkata, "Bibi Juni, bangun, jangan menakutiku." "Astaga!" Di saat ini Hengki datang, melihat keadaan di depan matanya. Dia kaget. "Kenapa bisa begini? Panggil ambulan! Panggil ambulan!" Tracy menangis dengan amat sangat memilukan. Hengki buru-buru mengambil ponselnya dan menelpon, bicara beberapa kalimat, lalu berkata pada Tracy, "Ambulan akan segera datang. Jangan takut. Polisi sedang mengejar orang-orang jahat itu. Aku akan pergi panggilkan dokter."